Hai Scorpio, eh, masuk ke readingan kalian untuk di bulan April tahun 2020 ini. eh, untuk readingan asmara, dan selalu aku ingatkan bahwa readingan ini semuanya bersifat general, jadi bisa cocok untuk kalian, bisa juga enggak. Bisa jadi ini adalah energi kalian yang aku tarik, bisa jadi juga ini bukan. Bisa jadi ini adalah energi pasangan kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan. Bisa jadi memang pesannya bukan buat kalian. Dan ingat, karena ini sifatnya general, maka bisa vice versa, bisa terbalik. Oke. Nah, kalau memang nggak cocok, kalian bisa cek di moon, rising, atau Venusnya kamu. Nah, kalau memang nggak cocok juga, berarti uh, ini bukan untuk kamu. Kamu bisa pindah channel, cari untuk yang energinya lebih cocok untuk kalian. Oke. Kita lihat dulu ada apa untuk Scorpio di bulan April ini. Energi yang berbicara untuk Scorpio di sini ada dua. Salah satunya itu adalah stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi jadi energi yang berbicara di sini tuh kemungkinan besar, kalau aku lihat saat ini mungkin kehidupan percintaan kamu lagi kurang baik, dan dari kartu ini kamu diminta untuk tetap optimis, untuk tetap berpikiran positif, dan tetap beriman, tetap meyakini bahwa kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, segera mengambil langkah-langkah yang positif untuk bisa mewujudkan kehidupan percintaan yang kamu inginkan. Dengan kita bisa berpikir dan bersikap positif, maka aura yang terpancar dari diri kita pun akan positif. Dan itu yang akan membantu hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu itu menjadi lebih positif. Yang akhirnya akan membawa kamu ke kehidupan romantis yang kamu inginkan. Nah, kartu yang satunya lagi, energinya berbicara tentang adanya deception. Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi di sini berbicara tentang seorang yang menggunakan topeng diri yang palsu di dalam hubungan. Kalau aku lihat ini menggambarkan kalau hubungan kamu dengan pasangan kamu itu belum bisa menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Ya, mungkin kamu menggunakan topeng. Bisa jadi kamu yang menggunakan topeng, bersikap semuanya baik-baik aja, padahal hati kamu enggak. Kamu enggak mengungkapkan apa yang seharusnya diungkapkan ke pasangan kamu. Nah, kartu ini mengingatkan bahwa adalah sesuatu hal yang penting untuk menjadi diri sendiri, terutama dengan pasangan kita. Dan ada baiknya untuk berdiskusi dengan pasangan sehingga bisa mengetahui satu sama lain apa sih sebenarnya yang diinginkan gitu loh. Ya memang berdiskusi dengan pasangan, terutama mengungkapkan apa yang kita pikirkan, itu kadang-kadang bisa membuat ketidaknyamanan gitu ya. Tapi itu sebenarnya loh yang justru meningkatkan level hubungan kalian sih gitu. Bisa saling jujur satu sama lain, itu tuh adalah satu hal yang terpenting untuk menjalin hubungan. Gitu ya. Nah, oke, kita lihat berikutnya. Gatel, aduh sorry, gatel bahuku. Oke, kita lihat untuk energinya. Di sini ada Four of Swords. Yang aku lihat di sini, kamu lagi istirahat, mungkin sedang sedikit menjauh dari pasangan kamu. Bukan kamu aja sih, pasangan kamu juga gitu. Sedang saling sedikit menjauh dan memfokuskan mungkin pikiran kalian tuh ke hal-hal yang lain di luar urusan tentang hubungan. Mungkin ada dilema ya. Mungkin ada dilema di antara kalian berdua. Ada beberapa masalah di dalam hubungan kalian yang sulit untuk kalian tanggung.
Dan di sini ada ada word. Jadi aku rasa apa yang kalian lewati itu adalah sesuatu yang memang harus kalian jalani. Siklus yang harus kalian selesaikan dengan tujuan supaya kalian bisa menjadi lebih bertumbuh dan lebih bertanggung jawab lagi. Gitu. Ya benar, rasanya nggak enak gitu. Makanya di sini ada Three of Swords gitu ya. Rasanya nyeri, itu yang terlihat di sini. Jadi ada kesedihan, ada kekecewaan, mungkin juga ada pengkhianatan, dan di sini kamu berusaha untuk menutupi rasa kesedihan yang kamu rasain. Kemungkinan karena kesalahpahaman juga bisa, ya nggak selalu karena pengkhianatan ya gitu loh. Rasa sakit itu, rasa pedih itu kan nggak selamanya karena pengkhianatan gitu ya. Nah mungkin ya mungkin juga komunikasi kamu mungkin antara kamu dengan pasangan kamu bisa jadi kurang lancar atau kurang benar, ya mungkin kurang terbuka juga. Jadi kamu dan dia itu saling menutup diri. Makanya muncul deception di overall energi tadi ya. Nih. Nah, jadi bersikap baik-baik aja padahal hati tersakiti. Kamu gak mengungkapkan apa yang harus kamu ungkapkan ke pasangan kamu. Semuanya kamu pendam, semuanya kamu tutupin. Ya, dan aku lihat sih kalau ngelihat Two of Pentacles di sini lebih menggambarkan kalau kamu ngerasa terjebak sih di dalam hubungan. Terjebak di sini dalam arti terjebak dengan cara kalian beradaptasi satu sama lain di dalam hubungan. Itu yang aku lihat. Ya, bingung juga harus bagaimana ngejalanin hubungan yang benar. Nah, tapi sih kalau aku lihat kalian itu emang bingung gitu, tapi nggak juga mengambil langkah apapun untuk memperbaiki gitu. Mungkin ada yang sedang bosan dengan hubungan yang ada gitu, tapi nggak juga melakukan tindakan supaya hubungan kalian ini lebih menarik lagi. Di satu sisi ya mungkin kalian pengen barengan, tapi di satu sisi lainnya lagi sering ngerasa nggak cocok satu sama lain. Nah, kalau ngelihat dari Queen of Swords ya, Queen of Swords di sini, kayaknya salah satu dari kalian itu ada yang terlalu mengatur di dalam hubungan, terlalu mengendalikan. Mungkin pasangan kamu kali ya, mungkin pasangan kamu yang terlalu mengatur, terlalu mengendalikan. Dan inilah salah satu faktor yang membuat kamu jadi merasa tertekan. Jadi merasa kesepian juga ada gitu ya. Ingat ya, ini energinya bisa terbolak-balik ya. Jadi bisa jadi mungkin pasangan kamu sebenarnya merasa tertekan dengan sikap kamu. Sini ada Three of Pentacles. Sebenarnya mungkin kalian udah membicarakan gitu loh, mau dibawa kemana arah hubungan kalian ini. Ada perbedaan pendapat, perbedaan argumen juga ada gitu. Tapi pada akhirnya tuh bisa diselesaikan dengan sebuah kompromi sih kalau aku lihat. Nah, cuma kalau mau jujur nih, sebenarnya kalau aku lihat sih kalian sebenarnya kehilangan diri kamu sendiri sih gitu. Kamu kehilangan jati diri kamu di dalam hubungan kamu dengan dia. Maksudnya gini, bisa jadi kamu itu berkelimpahan ya. Nine of Cups itu kan memang berkelimpahan gitu ya. Nah, bisa jadi kamu tuh hidup dalam kemewahan gitu loh. Tapi di dalam hubungan kamu tuh nggak bisa menjadi diri kamu sendiri. Sepertinya sih ya, kalau aku lihat ya, sepertinya ya kalian emang bisa sih berkompromi di dalam suatu perdebatan ya, dalam suatu argumen seperti yang digambarkan tadi di Three of Pentacles ini gitu. Itu kalau aku lihat sih lebih banyak karena kamunya ngalah gitu. Pasangan kamu ini sebenarnya lebih menganggap argumen itu tuh bukan suatu masalah. Santai aja dia mah gitu. Dia selalu mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Nah,
Atau bisa jadi juga ya, karena di sini ada Six of Pentacles. Ya, bisa jadi secara keuangan mungkin dia yang lebih banyak menghasilkan daripada kamu. Makanya dia jadi merasa kalau dia tuh lebih memberikan banyak. Nah, itu sebabnya kamu tuh selalu memendam apa yang menjadi pemikiran kamu. Apa yang menjadi keinginan kamu di dalam suatu hubungan itu lebih banyak dipendam gitu. Dia di sini lebih berani untuk bicara. Lebih berani untuk mengendalikan hubungan karena itu tadi gitu. Dia merasa lebih banyak berkontribusi secara keuangan. Ya, paham ya? Dan kamu lebih banyak diam, gak mengungkapkan. Kalaupun kamu sakit hati dengan cara dia berbicara, ya. Ini Queen of Swords tadi. Kalaupun kamu sakit hati gitu dengan cara dia berbicara, dengan cara dia bersikap, kamu tuh lebih memilih untuk diam. Itu loh yang dimaksud dengan deception tadi. Nih, ya, kamu nggak ngungkapin gitu loh. Dan itu tuh sebenarnya bagian dari topeng juga sih kalau menurut aku ya. Itu kamu nggak mengungkapkan apa sih maunya kamu ngikut aja gitu loh. Padahal sebenarnya kamu nggak setuju, kamu nggak suka gitu loh. Dan di sini ada, ini jujur ya, untuk yang Scorpio ini banyak banget major arkananya ya. Nih ada Word, ada Judgment, High Priestess, ada Hermit, ada Chariot, banyak banget. Ya, bukan sekali dua kali loh, dia tuh mungkin mengucapkan sesuatu atau bersikap yang menyinggung perasaan kamu. Bisa berulang kali terjadi gitu. Kamu tahu kalau hubungan kalian ini nggak berjalan ke arah yang benar. Tapi kamu menghindar dari pemikiran-pemikiran seperti yang itu tadi gitu. Kamu tahu tapi kamu tuh lebih mengabaikan gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kamu seperti ada yang mengingatkan di pikiran kamu kalau polanya hubungan kalian ini nggak benar, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu yang sebenarnya. Tapi kamu abaikan nih peringatan-peringatan begini. Kamu lebih memilih menganggap semuanya itu baik-baik aja. Biarpun pasangan kamu terlalu mengendalikan. Biarpun hubungan kalian ini sebenarnya mungkin tergolong ke hubungan yang kasar gitu loh. Kamu nggak ngerti lagi mana sih sebenarnya yang baik dan mana yang enggak untuk hubungan kalian. Minimal untuk diri kamu sendiri aja kamu nggak tahu gitu mana yang baik sebenarnya gitu. Dan di sini semakin ditegaskan nih, kalau pasangan kamu ini sebenarnya adalah orang yang oversensitif. Suasana hatinya tuh bisa berubah mendadak. Terus kalau udah suasana hatinya berubah ya tiba-tiba dia bisa mengeluarkan komentar yang menyakitkan gitu. Sekali lagi kamu tahu kalau hubungan ini tidak lagi memuaskan kamu. Tapi kamu menolak untuk berubah. Kamu menolak untuk bisa berkembang ke level kebijaksanaan yang lebih tinggi lagi. Ada ketakutan, itu yang aku rasain ya. Takut kesepian sih kalau aku rasa ya. Nah, dan di sini ada Seven of Cups lagi nih. Di sini ada Seven of Cups, jadi ini semakin menegaskan tentang ketakutan dan kecemasan kamu. Kamu ngerasa buntu sih gitu. Pengen hubungan kalian lebih lancar, tapi nggak ngerti arahnya harus kemana. Itu yang aku lihat sih tentang hubungan kalian, Scorpio. Nah, ya, mungkin Chariot di sini bisa memberikan pencerahan untuk kamu gitu ya. Kalau Chariot bilang sih dibawa liburan dulu, bepergian dulu aja gitu, nyari udara segar dulu kayak ke pegunungan atau ke lembah gitu ya. Tapi ya kalau lagi musim corona begini ya gimana mau pepergian ya kan gitu. Jadi ya mungkin pencerahan lain yang bisa kamu ambil dari Chariot ini, di mana kamu diingatkan untuk bisa menahan diri, mengendalikan emosi kamu. Kalau kamu pengen bisa mengatasi masalah yang terjadi di hubungan kamu dengan dia, kamu harus bisa mengontrol diri kamu. Kamu diingatkan untuk mengambil kendali di tangan kamu dan bergerak maju seperti Chariot. Tahu Chariot kan ya, kereta kuda, jadi bergerak melesat maju gitu. Ayo, semangat dong Scorpio. Fokus, fokus, dan fokus. Jadi jangan pernah biarkan apapun mengganggu niat dan tujuan kamu.
Dan Chariot sih juga bisa aja mengingatkan kamu untuk meninggalkan situasi. Kalau memang itu perlu ditinggalkan, tinggalkan. Kalau memang itu niat kamu ya. Kalau memang meninggalkan hubungan yang ada itu adalah niat kamu, maka kamu perlu meletakkan masa lalu itu di kaca spion kamu. Seperti naik mobil gitu, atau seperti naik motor kan gitu ya. Masa lalu kamu tuh taruh di kaca spion gitu. Lihat ke depan, dan kaca spion tuh dilihat hanya sesekali sebagai pembelajaran untuk kita. Gitu. Kamu juga diingatkan nih sama Six of Pentacles di sini untuk menganalisa apa sih yang sudah terjadi. Ambil nilai positifnya dan jadikanlah sebagai motivasi untuk perubahan. Ada baiknya mencari dan menggunakan strategi baru sih kalau dari Six of Pentacles ini gitu. Kalau memang kamu berniat untuk meninggalkan hubungan ini dan menjadikannya sebagai masa lalu kamu, ya kenanglah yang indah-indah aja dari masa lalu ini gitu. Yang jelek-jeleknya sudah simpan. Nggak usah diambil lagi, nggak usah diingat lagi gitu ya. Ya kalau kamu udah punya anak ya gitu. Ya seperti Six of Pentacles di sini gitu ya, ada gambar anak-anak. Kamu bisa lebih mendekatkan diri kamu dengan anak-anak sih. Menghabiskan waktu dengan mereka. Anak-anak itu tuh bisa membuat semangat kita tuh menjadi bertambah dan bertambah lagi sih. Mengingat kembali kalau perjuangan kita itu tuh adalah demi mereka. Jadi semangat di diri kita tuh bisa berkobar lagi gitu. Ya bisa jadi, ya bukan bisa jadi lagi, besar kemungkinan sih kamu tuh ngerasa putus asa. Nggak salah sih gitu ya. Wajar, itu hal yang wajar. Merasa terbatas, merasa nggak tahu harus gimana. Satu hal yang diingatkan dengan adanya Four of Cups di sini, bahwa nggak ada untungnya sih ngelihat dunia itu hanya dengan melihat dari negatifnya doang. Jadi ada baiknya kamu singkirkan semua yang bisa merusak semangat kamu, yang bisa merusak diri kamu, yang membuat kamu tuh jadi merasa nggak mampu. Banyak pilihan untuk jalan keluar kok gitu. Banyak pilihan jalan keluar untuk kamu sebenarnya. Jadi coba untuk membuka pikiran, merenungkan pilihan yang paling tepat, dan ya bertindaklah dengan hati-hati. Gitu. Dan di sini ada 2 pesan untuk kamu, Scorpio. Kita lihat dulu yang pertama ya. In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. Gitu. Jadi di setiap saat sebenarnya universe itu berkonspirasi untuk membawa kamu ke arah pemikiran yang benar dan membawa kamu ke energi cinta yang sebenarnya. Kita tahu ya, gak semua peristiwa yang harus kita lewati itu bisa kita handle. Apalagi kalau peristiwa itu membuat rasa sakit untuk diri kita, ya kan? Kita butuh penyembuhan untuk bisa keluar dari rasa sakit, udah jelas itu ya. Jadi pesan di kartu ini menekankan bahwa untuk penyembuhan itu pun kita nggak bisa lakukan sendiri. Kita butuh bantuan semesta, bantuan universe. Kita butuh bantuan Sang Pencipta untuk bisa menyembuhkan luka kita. Saat kita butuh bantuan beliau, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah menyerahkan dan membiarkan Sang Pencipta melakukan pekerjaannya. Dengan begitu, penyembuhan yang sejati pun bisa kita terima. Semakin kita bertahan, semakin kita memilih untuk tetap berkubang di masa lalu kita, itu justru akan membuat kita semakin sulit untuk sembuh. Ya. Jangan ragu untuk berdoa, memohon kepada Sang Pencipta agar bisa memaafkan semuanya, bisa melepaskan semuanya. Doa itu tuh sebenarnya adalah bentuk dari kepasrahan kita, bentuk dari penyerahan diri kita terhadap keputusan Sang Pencipta loh. Ini emang gak mudah sih gitu, tapi ya cobalah gitu. Mungkin untuk sedikit berbagi aja sih ya, dari sedikit pengalamanku. Jadi
aku waktu itu ada di satu kejadian yang memang bikin sakit hati banget gitu ya. Kebetulan waktu itu ada teman yang mengingatkan aku untuk, ya kan aku muslim ya, jadi dia mengingatkan aku untuk wirid kalau emang terasa sakit gitu ya. Saking butuhnya untuk sembuh, saking butuhnya untuk damai, jadi saat itu tuh aku ya wirid dimanapun aku berada gitu. Mau sambil jalan kayak gitu, kecuali di toilet ya gitu. Sampai mau tidur pun aku tuh ya menggumamkan wirid aja sampai benar-benar tertidur gitu, nggak sadar lagi gitu. Di mobil pun ya sambil nyetir ya terus wirid gitu. Ada saatnya ya rasa sakit itu kan nguyek tiba-tiba gitu, tiba-tiba datang terus bikin hati kita tuh pedih banget gitu. Semakin terasa sakitnya semakin keras wirid yang aku ucapin. Ya alhamdulillah ya gitu ya, butuh waktu sih gitu ya, sekitar hampir sebulan untuk bisa menetralkan semuanya, untuk bisa melepaskan semuanya gitu. Ya itu contoh aja sih, semua orang punya caranya masing-masing. Aku kebetulan muslim, jadi contoh yang aku bisa kasih adalah dalam bentuk seperti tadi gitu. Aku nggak berani memberikan contoh untuk agama yang lain, ya bukan area teritorialku ya, takut salah juga kan ya gitu ya. Tapi intinya sih, ucapkanlah doa terus-menerus sebagai bentuk penyerahan diri kita terhadap setiap keputusan Sang Pencipta. Itu akan membantu kita untuk bisa berpikir lebih jernih lagi dan bisa mengembalikan energi cinta kita yang terkuras karena masa lalu. Dan pesan kedua di sini ada the universe has my back. Gitu. Jadi yakin dan percaya. Mengimani bahwa Sang Pencipta itu memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Jadi biarkan beliau yang mengambil alih segala sesuatunya. Beliau ada selalu di belakang kita untuk mendukung kita. Oke? Semangat ya Scorpio ya. Yang terbaik untuk kalian semua. Dan gak resonate untuk semua Scorpio, tapi semoga ada segi positif yang bisa kalian ambil dari readingan ini. Oke? Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Oke? Bye-bye.